organisasi-organisasi yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkan momentum itu untuk menggalang dana. 1, 2, 3. Alumni bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat pagi. Pagi ya, anak muda harus selalu pagi ya. Oh, iya. Setiap hari itu harus pagi terus supaya tetap bersemangat. Jadi pada hari ini kita sudah bersama teman kita jauh-jauh dari Pulau Sangkarang ya. Seperti Berapa lama kira-kira itu sampai ke sini? Kalau dari Sangkarang kurang lebih, tepatnya dari Kuningarang tempat saya lahir, itu kurang lebih sejam. Sejam ya? Kurang Wah, lebih luar biasa. Jadi jauh-jauh dari Sangkarang datang ke studio kita, studio podcast Alumni Bicara IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, mungkin sebelumnya silakan perkenalan diri dulu. Oh ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sardi. Saya pemuda yang lahir di pulau. Anak pulau ya? Anak pulau. Asik. Selalu kita gaungkan di masyarakat bahwa kami anak pulau. Gitu. Itu saja. Anak pulau. Anak pulau. Oh. Iya. Alumni mana? Spesifiknya SMA ya, gitu. SMA boleh. Kalau SMA saya alumni SMA Negeri 16 Makassar. Ya. Teman-teman Jadi, SMA 16. Asik. Jadi saat ini termasuk pengurus IKA juga ya? Iya. Wakil sekretaris IKA Politeknik IKA SMA Negeri 16 Makassar. Iya. Kampusnya alumni mana? Karena kan kita alumni bicara, jadi silakan dijelaskan alumni dari kampus mana. Kalau saya sudah 3 kampus. Wah, luar biasa. Saya D3 di Politeknik LP3I Makassar. LP3I. Yang di kemudian ya yang di Alauddin, kemudian lanjut di S1 di Setiawira Bakti Makassar yang di Veterani. Kemudian lanjut S2 di Setia Amkop Makassar. Setia Amkop. Sudah selesai? Alhamdulillah. Wah, sudah S2 berarti ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, jabatan sekarang di KNP ya? Bisa dijelaskan di KNP di wilayah mana? Oh ya, saat ini saya diamanahkan oleh teman-teman OKP untuk menjabat sebagai Ketua KNPI di Kecamatan Kepulauan Sangkarang. OKP itu apa? Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda. Luar biasa. Jadi sambil menyelesaikan studi, terus sekarang bekerja? Ya, bekerja. Kemudian sambil mengemban amanah ya sebagai Ketua KNPI Kepulauan Sangkarang. Luar biasa. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Sudah ada yang degen-degen tadi? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Sekali kala dilombai lagi. Oke, kita lanjut. Jadi kita berbicara mengenai Kepulauan Sangkarang ya. Ada beberapa, saya dengar isu-isu di belakang bahwa terjadi beberapa polemik terkait dengan pembangunan MNP ya? MNP. Makassar Newport ya. Terus yang sebelumnya yang CPI saya rasa ya itu sudah berakhir, sudah selesai problemnya atau masih dalam proses. Sebenarnya kalau berbicara persoalan reklamasi di wilayah pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar itu, kalau saya lihat jangka panjangnya itu sangat masih ada sekitar kurang lebih sampai 2024. Karena saya lihat rencana pembangunan pemerintah itu masih sampai sekitar kurang lebih penimbunan reklamasi CPI itu masih panjang berarti. Berlebar. Bisa maju-maju sedikit? Kayaknya kursinya perlu dinaikkan ini biar lebih agak karena saya lihat. Oke, diangkat. Bisa. Oke. Lebih maksimal suaranya saya. Jadi saya tidur tadi begini terus. Oke. Jadi problem di CPI belum kelar juga ya. Terus kemudian ada proyek selanjutnya yaitu MNP, itu Makassar Newport. Mungkin kita ya, kalau saya pribadi karena saya kan di luar dari Kepulauan Sangkarang itu. Selama ini kan kita cuma taunya dari media-media, dari pemberitaan tentang kondisi seperti kemarin yang ada ya banyak lah kondisi kapal nelayan di proses gitu, terus ada penangkapan dan segala macam. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Iya, sebenarnya ini juga sudah pernah saya ulas di podcast sebelumnya, tetangga sebelah terkait persoalan ini. Nah, cuman memang perlu saya sampaikan karena podcast sebelumnya itu kondisinya sudah berbeda.
Di bulan berapa itu? Sebenarnya kalau proses reklamasi itu sebenarnya dimulai dari bulan Februari 2020. 2020 Sebelum pandemi. Ya? sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, masyarakat pulau ini baru menyadari bahwa ternyata ada setiap hari kapal bolak-balik di situ kurang lebih di bulan 6. Artinya proses reklamasi itu berjalan sudah 4 bulan baru kita sadar, dan ternyata itu kemudian cukup memberikan dampak secara ekonomi kepada masyarakat pulau, sehingga alhasil teman-teman merasa bahwa ketika kemudian kita tidak melakukan sebuah penolakan, maka ini akan muncul dan akan berkelanjutan terus. Sebenarnya yang jadi persoalan sih sebenarnya di sini bukan persoalan reklamasinya, tetapi kemudian kita berupaya untuk kemudian pemerintah ataupun pihak penambang ataupun siapapun yang terkait stakeholder di dalamnya, paling tidak sebelum melakukan reklamasi paling tidak datang berkunjung, memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalaupun misalkan tidak berdampak menurut analisis dampak lingkungannya secara ekologi, paling tidak sampaikan kepada masyarakat bahwa ini tidak berdampak. Betul gitu. Jadi memang ini dari informasi yang saya dapat ya, ada beberapa memang lembaga-lembaga yang fokus di lingkungan hidup sementara melakukan analisa ke situ. Ada beberapa mungkin yang teman-teman sudah tahu, Sardi sendiri sudah tahu beberapa lembaga tersebut. Cuman ya dari berbagai macam analisanya kita dengarnya memang yang dari pihak terkait bahwa itu proses AMDAL sudah selesai, sudah betul-betul bisa dilakukan penambangan di sekitar situ. Dan yang saya dengar ya, mungkin bisa dijelaskan nanti kemudian bahwa memang jarak antara proses penambangan dengan lokasi penangkapan ikan ya, yang kan problemnya dari saudara-saudara kita di sana masalah masalah pencarian ikan ya, masalah bagaimana mata pencarian mereka ya, orang-orang yang di pulau. Jadi yang didapatkan bahwa ke lokasinya itu tidak mengganggu jadinya. Apakah dalam proses penambangannya, proses transportasinya sampai ke lokasi penimbunan. Kira-kira sudah seperti itu atau bagaimana? Kalau sesuai dengan Perda Zonasi yang RZWP3K nomor, kalau tidak salah nomor 2 tahun 2019, itu pada prinsipnya sudah sesuai dengan titik tambang dan zonasinya terkait persoalan itu. Dan menurut Dinas Lingkungan Hidup dan dinas-dinas terkait mengatakan bahwa analisis dampak lingkungan sudah tidak akan berdampak ketika kemudian proses reklamasi itu atau proses penambangan itu kurang lebih 8 mil dari bibir pantai sudah tidak akan terjadi abrasi lagi menurut analisis dampak lingkungannya. Sehingga ini kemudian yang menjadi acuan pemerintah bahwa dengan analisis dampak lingkungan yang kurang lebih 8 mil dari bibir pantai, misalkan pulau terdekat di situ kan Pulau Kodingareng. Pulau Kodingareng yang berpenghuni ya? Yang berpenghuni. Itu kurang lebih 9 mil dari lokasi tambang. Sehingga menurut pemerintah bahwa ini sudah tidak akan terjadi abrasi seperti itu atau dampak ekologi. Tidak berdampak kepada seluruh seluruh biota-biota yang ada di sekitar situ. Iya, menurut analisis dampak lingkungan. Tapi apakah AMDAL itu sendiri sudah dikaji ulang? Pernah dalam satu meja orang mengkaji yang seperti tadi yang dikatakan bahwa mungkin persoalan regulasi atau persoalan AMDAL ini bukan masalah sebenarnya jadinya, tapi kemudian pada saat tidak ada sosialisasi kepada masyarakat, itu yang menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Itu yang menjadi alasan kenapa saudara-saudara kita di sana, keluarga-keluarga kita di sana kemudian bergerak. Yang saya lihat memang banyak video-videonya yang memang mengiris-ngiris lah kalau kita nonton ya. Memang sampai ibu-ibu dan anak kecil juga ikut turun untuk beraksi, menyampaikan aspirasinya. Tapi apakah memang sampai saat ini, sampai hari ini juga memang tidak ada sosialisasi dalam bentuk apapun ke sana? Iya. Sampai hari ini pun tidak ada sosialisasi. Tidak ada. Ya? Bahkan penambangan itu berakhir di tanggal, kalau tidak salah di tanggal 23 Oktober kemarin. Sudah berakhir. Dan menurut informasi terakhir yang saya dapat bahwa kapal itu sekarang sudah ada di Filipina.
Oh, sudah pindah. Sudah pindah Kapal penghisap pasir itu. kapal penghisap pasir. Cuman yang menjadi point of view bagi saya secara pribadi bahwa ketika kemudian perda zonasi itu tidak dicabut di wilayah tangkap nelayan, maka Betul. ke depan ketika kemudian masih ada agenda tambang berikutnya, maka tidak ada lain zonasi yang kemudian ditambang kecuali tempat itu, karena pemerintah hanya memberikan titik zonasi di wilayah tersebut. Artinya tidak ada betul-betul pembatasan ya. Tidak Jadinya orang akan menganggap oh ini sudah bisa karena memang ada orang sebelumnya. Iya. Karena menurut hemat saya, menurut pemahaman saya memang penambangan di laut itu memang kita susah untuk menghitungnya. Kita susah untuk menjabarkan sekian seberapa banyak, karena kan air pasir di bawah, di dasar pantai, di dasar laut itu kan pasti berubah-ubah. Kemudian dari ombak, kemudian diisi kembali, dan kita tidak tahu arahnya pada saat aliran air, gelombang air itu mengarah kemana, dan kemudian pasir yang kita hisap di sekitar sini kemudian nanti akan terpenuhi dari yang lain, dan terutama pasti dia akan terikut ya. Akhirnya dia secara tidak langsung akan mempengaruhi seluruh sekitar berapa mil dari situ. Jadi sampai saat ini apa kira-kira langkah dari teman-teman dari KNPI mengenai polemik ini? Sebenarnya kalau langkah teman-teman KNP khususnya pemuda di Kodingareng, kita mendorong sih sebenarnya pemerintah untuk kemudian meninjau ulang terkait persoalan perda zonasi tersebut. Sebab kami yakin bahwa akan berdampak ketika kemudian lambat laun masih banyak proyeksi tambang reklamasi baik di CPI ataupun penambahan Newport, itu kan tidak lain dan tidak bukan pasir yang diambil itu melalui zonasi tersebut. Iya, sehingga kami merasa bahwa cukup tragedi kemarin menurut kami. Cukup tragedi kemarin, lumayan kita berpolemik dari aksi saya di pertama itu tanggal 28 Juni. 28 Juni dan saya merasa bahwa tanggal 28 Juni itu akan saya nobatkan menjadi hari perlawanan bagi masyarakat Kepulauan Sangkarak. Karena kenapa? Dengan aksi di awal itu masyarakat di pulau sudah semakin sadar dan sudah punya kekuatan bahwa ternyata kita merasa ini perlu melawan. Seperti itu. Sehingga dari aksi momentum pertama masyarakat sudah sadar bahwa ya kalau kita tinggal diam maka ya hasilnya kita akan diobrak-abrik. Betul. Jadi di 28 Juni ya? Iya, 28 Juni. Dari 28 Juni kita teman-teman sudah mulai bergerak. Sekarang sudah tanggal 17 November. Kira-kira sampai saat ini apakah memang kesadaran itu sudah muncul di seluruh Kepulauan Sangkarang atau bagaimana? Dari tingkat RT RW. Di sana RT RW ya atau desa? RT RW ya. Memang betul-betul di sana semua sudah mulai sadar atau teman-teman KNP melakukan sosialisasi turun ke setiap pulau, turun ke setiap RW atau bagaimana? Sebenarnya kegiatan ini kan sudah membumi sebenarnya. Aksi kemarin sudah menjadi aksi nasional, sudah menjadi isu nasional sehingga saya pikir tidak perlu lagi disosialisasikan bagi kami di sana karena semua sudah sadar. Bahkan ya beberapa kali tampil di media-media ekstrim juga, baik media cetak, pertelevisian apa dan sebagainya. Karena saya pikir kemarin di posisi Agustus sampai September itu puncak, kemudian bahkan sampai di layar kaca gitu. Saya memang sudah dapat di beberapa sosial media ya sampai beberapa liputannya dan analisa kemudian dari beberapa lembaga-lembaga yang memang dari dulu sudah fokus di bidang lingkungan hidup. Dan secara garis besar memang kita patut untuk aware semua, patut untuk sadar tentang dan, apa yang terjadi di sana. Ya, ada juga yang perlu saya sampaikan bahwa bahkan kemarin terkait persoalan kami di pulau bahkan ada juga organisasi-organisasi yang tidak bertanggung jawab yang kemudian memanfaatkan momentum itu untuk menggalang dana. Kemudian dana itu kita tidak tahu dia kemana-kan apa dan sebagainya. Bahkan ada pula yang melakukan bazar apapun mengatasnamakan bahwa Kodingareng di sana orang sudah tidak makan apa dan sebagainya. Saya sebenarnya sangat prihatin sebagai putra daerah karena ya kalau terlalu diumbar keluar over sekali ya. Takutnya ketika kemudian pada saat memang betul-betul kita membutuhkan orang sudah tidak percaya lagi. Begitu. Artinya jangan terlalu diparabolakan berarti jadinya. Dilebih-lebihkan istilahnya.
sehingga kemudian di media dimainkan, digalang dana apa dan sebagainya. Saya sih merasa sangat tidak sepakat persoalan itu ya. Saya pikir biarkan kami menyelesaikan persoalan kami sendiri ya. Karena kami pikir bahwa di Kuningaran sebelum ada tambang sudah terjadi berbagai macam tragedi dan itu bisa kami selesaikan dengan cara kami sendiri. Musyawarah dan mufakat masih sebagai ujung tombak di sana. Apalagi kemudian adanya organisasi-organisasi yang kemudian datang ke sana tidak bertanggung jawab, kemudian menciptakan konflik horizontal. Kami sangat tidak sepakat dengan persoalan itu. Iya, saya sering dengar-dengar itu sampai mungkin tidak enak juga kita bahas sebenarnya yang tentang bagaimana penenggelaman sampai penangkapan segala macam. Jadi saya sih pikirnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita memang butuh media yang betul-betul menyampaikan apa yang terjadi di sana. Kita memang butuh orang-orang yang langsung betul-betul putra daerah ya, yang memang asli dari sana, yang memang memahamkan kepada kita. Selama ini kan yang teriak-teriak di media ya, kita tidak tahu dia dapat informasi dari mana. Jangan sampai dia cuma dari mulut ke mulut ya. Tidak sampai. Dan saya pernah juga dapat ada beberapa memang lembaga-lembaga yang kemudian menggalang dana. Dan saya nggak tahu kalau memang itu dipertanggungjawabkan atau malah jadi larinya kemana. Nah itu dia. Sampai saat ini transparansinya tidak ada. Belum ada ya. Jadi kemudian bagaimana teman-teman pemuda di sana? Karena saya memang belakangan saya dengar memang teman-teman pemuda di sana ini betul-betul gencar ya bergerak, dan saya patut diapresiasi ya kepada teman-teman yang memang di sana sudah saling merangkul. Di acara kemarin juga kan sempat kami adakan World Clean Up Day ya. Nah, saya juga undang teman-teman dari Kepulauan Sangkaran. Mereka memang betul-betul punya sumbangsi yang besar sih itu, ikut turut bersama kami. Jadi kemudian apakah mengenai semua regulasi yang sudah kita bahas tadi ya dan beberapa dampaknya, apa memang sampai sekarang apa yang dilihat dari teman-teman pemuda di sini sudah ada dampaknya atau memang ada yang mempengaruhi baik itu di negatif atau positif dengan kejadian ini? Iya, tetap plus minus itu ada. Iya. Plus minus itu ada karena saya pikir yang pertama kalau plusnya ya itu menyadarkan kepada masyarakat bahwa ketika kemudian hak kita diinjak-injak maka haram hukumnya kita tidak melawan. Panjang umur pergerakan. Panjang umur perjuangan. Jadi ya saya pikir dengan aksi-aksi kemarin ya paling tidak menyadarkan kepada masyarakat bahwa kalau kemudian kita diam ya maka kita harus menerima konsekuensi. Ya. Dan sampai saat ini harapan kami sih sebenarnya simpel saja. Ya pemerintah terbuka lah kepada kita. Paling tidak ketika kemudian ada kegiatan-kegiatan begitu ya ada penduduk lokal paling tidak libatkan. Bahkan informasi dari kepala dinas yang lalu sampaikan di Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dia sampaikan pada saat proses penyusunan Perda RZWP 3K itu tidak melibatkan orang pulau, orang di Kepulauan Sangkaran, sehingga ya inilah yang terjadi karena dianggap memang bahwa titik tersebut itu masih berada di wilayah Takalar, Kabupaten Takalar. Betul, saya akui itu. Cuman yang jadi persoalan yang berdampak adalah itu wilayah tangkap nelayan Kepulauan Sangkaran gitu. Artinya mau itu dalam wilayahnya atau tidak dalam wilayahnya kan kita berpikirnya kepada dampak atau tidaknya. Kemudian apakah memang dampaknya sampai dan kemudian dilibatkan dalam situ. Jadi memang yang membuat regulasi yang perlu kita garis bawahi. Perlu kita betul-betul sampaikan ke atas apa alasannya dan bagaimana kemudian pada saat sudah terjadi hal seperti ini. Seperti itu. Baiklah.